Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masuk lagi dengan pembelajaran ya. Kita mulai lagi dengan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk pada pembelajaran 4 tentang gereja. Kita mulai dengan doa harian umat Katolik. Jadi silakan anak-anak buka buku anak-anak halaman 81 ya. Halaman 81 kita berada pada pembelajaran yang keempat tentang gereja, dan kita mulai dengan yang pertama, doa harian umat Katolik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, kita buka dengan doa. Anak-anak semua sikap doa yang baik supaya kita mulai dengan baik kita berdoa sebelum kita mulai dengan pelajaran kita. Sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi kita berada pada pembelajaran 4 tentang gereja. Kita mulai dengan yang pertama, doa harian umat Katolik. Ya, anak-anak semua sudah buka buku anak-anak halaman 81. Sekarang kita mulai. Pada pelajaran kita hari ini, kita akan memahami tentang apa itu doa. Memahami doa bukan saja terbatas pada mengucapkan kata-kata yang telah dihafalkan dan dilakukan dengan sikap tubuh, misalnya berlutut, tangan di depan dada, mata tertutup, dan kepala tertunduk. Tapi sikap doa lebih kepada sikap batin, ya. Dalam berdoa harus kita pahami dalam arti sepenuhnya. Jadi doa merupakan salah satu cara kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Jika kita terbiasa berdoa, kita akan semakin kenal dengan Tuhan. Bagi kita, ya, bagi orang beriman, berdoa itu adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Berdoa dapat dilakukan dengan sendiri, tapi dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Perlu berdoa dan tidak jemu-jemu. Itu kita dapat lihat dalam Lukas 18 ayat 1. Itu cara berdoa yang baik dan benar yang diajarkan oleh Yesus. Oke, sekarang anak-anak, kalau tahu lagu yang ada pada buku anak-anak halaman 82, anak-anak bisa nyanyikannya. Kita lanjut sambil mengamati gambar pada halaman 83. Di situ anak-anak lihat Yesus sedang berdoa di sebuah taman, ya, yaitu Taman Getsemani. Sebentar nanti kita akan membaca dengan jelas, ya. Kita akan melihat dengan jelas kisah Yesus di Taman Getsemani. Kita dapat melihat sebentar atau mendengar dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Jadi anak-anak, sekarang Ibu Guru ingin menggali pengalaman anak-anak dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan berdoa. Yang pertama, apakah kamu pernah berdoa? Jika pernah berdoa, apa yang kamu doakan? Kapan kamu berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Apa saja perlengkapan yang diperlukan agar dapat berdoa dengan baik?
Dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya, Ibu Guru ingin mengatakan bahwa berdoa dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Umumnya berdoa dilakukan ketika sebelum dan sesudah makan. Biasanya anak-anak sebelum makan harus berdoa, sesudah makan juga demikian. Kemudian sebelum dan sesudah tidur. Kemudian sebelum dan sesudah belajar di sekolah. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan kita harus mengawali dengan doa, dan sesudah itu kita harus menutup juga dengan doa. Ya, pada saat tadi sebelum kita mulai belajar kita sudah berdoa ya anak-anak, sebentar nanti kita tutup juga dengan doa. Jadi berdoa itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pada saat ulang tahun dan sebagainya. Kemudian berdoa berarti kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam gereja banyak alat bantu untuk berdoa ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Alat-alat bantu untuk berdoa seperti salib, lilin, bunga, rosario, dan patung. Ya. Sekarang kita masuk lagi di kegiatan berikut. Anak-anak dapat mendengar kisah dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 ya. Yaitu Yesus berdoa ya di Taman Getsemani. Nama lain dari Taman Getsemani yaitu Zaitun. Ya, anak-anak harus tahu itu ya. Sekarang guru baca sekilas tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Injil Lukas. Yesus mengajak para muridnya ke Taman Getsemani. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, di sana Yesus sementara berdoa, Yesus menyuruh atau mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa dan berjaga. Ya. Kemudian Yesus pergi berdoa. Yesus menyendiri dan mulai berdoa anak-anak. Ketika Yesus berdoa, Yesus merasa sedih. Ya, dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus berjalan terus beberapa langkah, lalu berhenti dan berlutut. Ya Bapa, ambillah deritaku ini, tetapi jangan apa yang aku mau, melainkan apa yang Engkau mau terjadilah. Yesus bangun dan pergi, kemudian membangunkan ketiga orang murid tadi, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Petrus, kata Yesus, engkau tidur, mengapa engkau tidak berjaga selama 1 jam bersama aku? Yesus katakan kepada 3 orang murid, mengapa kalian tertidur? Sanggupkah kalian berjaga-jaga selama 1 jam bersama aku? Petrus hanya menyaut, ya Guru, kemudian sambil melihat, kemudian menggosok-gosok mata dan kembali tertidur lagi. Yesus kembali berdoa. Roh memang kuat tetapi daging lemah. Yesus maju beberapa langkah dan berdoa lagi. Ya Bapa, ambillah deritaku ini,
tetapi jangan apa yang aku mau, tetapi apa yang engkau mau, terjadilah. Yesus bangun dan pergi, membangunkan ketiga murid, tetapi mereka tidur nyenyak. Lalu pada saat itu pun segerombolan para serdadu-serdadu muncul dengan peralatan perlengkapan untuk menangkap Yesus. Di bawah pimpinan murid yang mengkhianati Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Ya, di bawah pimpinan Yudas Iskariot, anak-anak, dia sudah menjual Tuhan Yesus. Ya, kemudian dia menyuruh orang-orang itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus pada saat selesai berdoa, Yesus membangunkan ketiga orang murid yang tadi, ya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yesus katakan kepada mereka, lihat, orang itu sudah datang. Mereka mau menangkap aku. Bangunlah, marilah kita pergi. Yudas bersama beberapa serdadu pun datang. Dan Yudas pun menangkap Yesus dengan ciuman. Dia mencium Yesus dan dia menyerahkan Yesus kepada para serdadu-serdadu itu. Ya, kemudian mereka menangkap Yesus, kemudian Yudas pun lari, anak-anak. Itu sekilas kisah dari Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Injil Lukas tadi. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, ya, kisah dari Injil Lukas tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi harus tahu 3 orang murid siapa-siapa yang ikut bersama Yesus. Anak-anak harus tahu. Oke, Ibu berulang. Setelah anak-anak mendengar kisah tadi, ada beberapa pertanyaan ya yang harus anak-anak jawab. Bukan sebagai tugas, tapi hanya membuka pikiran anak-anak bahwa anak-anak tadi telah mendengarkan kisah dari Injil Lukas. Ya, Ibu Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ketika mendengar kisah dari Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Injil Lukas tadi. 2. Siapa saja yang ikut berdoa bersama Yesus? 3. Apa yang terjadi ketika Yesus sedang berdoa? 4. Apakah kamu juga mau berdoa bersama Yesus? Mengapa? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka Ibu Guru ingin meneguhkan kembali jawaban-jawaban yang telah anak-anak kemukakan. Ibu Guru ingin mempertegas kembali jawaban anak-anak bahwa Yesus rajin berdoa. Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Kebiasaan Yesus berdoa inilah yang membuat dia selalu gembira dan bersemangat berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Di mana saja dan kapan saja Yesus selalu berdoa, seperti di Bait Allah, kemudian di padang gurun, di Taman Getsemani, dan tempat-tempat lainnya. Kita pun diajak Yesus untuk selalu berdoa. Kebiasaan doa juga dilakukan oleh Santa Teresia. Sebentar nanti Guru akan menceritakan kisah singkat dari Santa Teresia, ya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Oke, itu beberapa penjelasan Ibu Guru menyangkut pertanyaan dan jawabannya sudah tadi anak-anak sudah jawab. Ya, sekarang kita lanjut.
Anak-anak silakan buka buku anak-anak halaman 85, perhatikan gambar yang ada pada halaman 85, gambar dari Santa Teresia. Sejak kecil Santa Teresia selalu berdoa. Oke, Ibu Guru akan menceritakan atau membaca cerita singkat tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Teresia ya, sudah sejak kecil dia sangat akrab dengan Tuhan. Ketika melihat bunga yang indah, burung, kupu-kupu yang berwarna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya ciptaanmu, Tuhan." Ketika ia mendengar guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah sama Teresia. Lindungilah Teresia." Ketika melihat pelangi yang beraneka warna di langit, Teresia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata yang diucapkan oleh Teresia kecil yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika Teresia berumur 7 tahun, Teresia selalu berdoa kepada Yesus. Dia berdoa katanya, "Yesus, tentu Engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini adalah bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silakan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia." Itu kata Teresia dalam doanya. Ya. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu sakit sekali. Tetapi terserah padamu. Ya. Dengan sikap yang rendah hati yang ada dalam diri Teresia kecil ini, ya, kita, ya, Ibu Guru mengajak anak-anak semua untuk meniru teladan dari Teresia, ya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itu sekilas dari Santa Teresia, cerita singkat dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang dia sejak kecil sudah akrab dengan Tuhan dan dia selalu rajin berdoa. Ya, silakan buka buku anak-anak halaman 86 sambil mengamati gambar yang ada pada 86. Ya, dari tadi kisah tentang Santa Teresia, ada beberapa pertanyaan ya dalam doa Santa Teresia, yaitu 1. Kapan Santa Teresia mulai akrab dengan Yesus? Ini sebagai bahan pendalaman bagi anak-anak saja ya. Kapan Santa Teresia mulai akrab dengan Yesus? Sejak dia kecil. Apa doa Santa Teresia kepada Yesus? Apa yang kamu ucapkan kepada Yesus ketika berdoa? Sikap apa yang dapat diteladani dari Santa Teresia? Ya, Santa Teresia itu dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ia sudah akrab dengan Yesus sejak kecil. Apa saja yang dialami, baik suka maupun duka, diungkapkan kepada Tuhan. Dia mempunyai sikap rendah hati, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dia mempunyai sikap yang sederhana dan penuh cinta kasih. Jadi hendaknya kita meneladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang rajin berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya. Anak-anak amati gambar yang ada pada halaman 86. Ya, sambil merenungkan, ya, perhatikan gambar itu sambil merenungkan, sudahkah aku berdoa setiap hari? Sudah atau belum? Sudahkah anak-anak berdoa setiap hari? Jawabnya ya atau tidak.
Ya, sekarang tugas anak-anak ada pada halaman 86. Tugasnya yaitu menulis. Anak-anak menulis, ada 2 tugas. Yang pertama, anak-anak menulis doa terima kasih kepada Tuhan yang ada di bawah ini, yang ada tulisan merahnya ini, dengan ya, anak-anak menulis doa terima kasih kepada Tuhan itu dengan tulisan anak-anak sendiri ya. Ya, jadi anak-anak yang menulis sendiri sambil melihat kata-kata atau doa yang ada yang guru kasih warna merah ya. Ya, jadi doa itu yang ada warna merah, kemudian anak-anak salin tulis di buku tugas atau di buku cetak anak-anak yang ada pada halaman 86 yang sudah ada kolomnya itu. Anak-anak tulis di situ ya, tulis kata-kata itu dengan tulisan anak-anak sendiri ya, tidak dengan tulisan orang tua, tidak dengan tulisan kakak, tidak, tulisan anak-anak sendiri. Kemudian dihiasi, tulisannya itu dihiasi dengan indah ya. Doanya yaitu, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau mau mengajar kami berdoa, kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Itu doanya. Nanti anak-anak salin kembali, tulis kembali ya, dengan tulisan anak-anak sendiri, kemudian dihiasi dengan indah. Yang punya buku cetak langsung tulis saja dalam buku yang ada kolomnya pada halaman 86. Yang tidak punya buku ditulis pada buku tugas agama. Oke, tugas yang kedua. Tugas yang kedua, anak-anak membuat ya, buat sikap doa yang baik. Buatlah sikap doa yang baik ya. Sikap doa yang baik seperti apa ya? Harus anak-anak buat sendiri sikap doa yang baik seperti yang bagaimana. Lalu buatlah sikap doa yang baik sambil membaca doa yang anak-anak tulis tadi ya. Jadi buatlah sikap doa yang baik sambil membaca doa yang anak-anak tulis tadi ya. Sudah dengar? Sudah bisa paham? Lalu kemudian nanti orang tua videokan ya, sikap berdoa dari anak-anak sambil membaca doa tadi yang anak-anak tulis tadi, divideokan dan tugasnya itu dikirim bersama dengan tugas yang pertama. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa mengerjakan tugasnya ya. Oke, sampai di sini ya. Dari materi kita pada pembelajaran 4 tentang gereja, yaitu 2 harian umat Katolik, rangkuman seputar materi ini yaitu setiap waktu kita dapat berdoa. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Berdoa, dalam berdoa kita berterima kasih, memohon dan memuliakan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di gereja, dan tempat khusus lainnya. Berdoa dapat dilakukan sendiri maupun bersama. Setiap saat kita dapat berdoa. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang doa harian umat Katolik. Kita akan masuk lagi pada bagian B pada minggu depan, yaitu tentang tanda salib ya. Sampai di sini dulu, kita menutup sikap doa yang baik anak-anak, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau mau mengajar kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin.
Oke, sampai jumpa dengan materi yang berikut ya. Pada minggu depan, tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.